Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Purwanto yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Berau. NIM saya 18620013. Saya di sini di Fakultas Ekonomi Bisnis, kelas akuntansi C Malam semester 6. Mata kuliah yang saya ampu untuk saat ini yaitu perilaku keorganisasian. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkuliahan daring apakah menjadi solusi terbaik dalam pandemi. Di sini untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya. Nah, di sini topik yang utama adalah perkuliahan daring apakah menjadi solusi terbaik dalam pandemi. Nah, di sini saya akan meringkas menjadi pokok bahasan. Jadi beberapa pokok bahasan yaitu yang pertama yaitu pengertian daring, yang kedua kendala atau tantangan yang dihadapi, yang ketiga yaitu dampak pembelajaran daring, yang keempat yaitu efektivitas dari pembelajaran daring selama pandemi. Nah, apakah itu daring? Nah, di sini daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen dan mahasiswa, tapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Nah, dosen harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun mahasiswa berada di rumah. Nah, yaitu dengan solusi dosen dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring ataupun online tersebut. Nah, kendala atau tantangan yang dihadapi dalam situasi ini adalah Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah atau perkuliahan dan menggantikannya dengan kegiatan belajar mengajar dan menggunakan sistem daring. Nah, kondisi saat ini di mana semua aktivitas dilakukan secara daring, termasuk perkuliahan, membuat semua harus bisa beradaptasi dan baik. Tentu saja perkuliahan yang dilakukan secara daring suasananya berbeda dengan perkuliahan yang dilakukan secara offline ataupun tatap muka. Banyak sekali pertimbangan jika perkuliahan dilakukan secara tatap muka, yakni banyak kampus atau sekolah sudah mengeluarkan SK atau surat keputusan bahwa pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara daring. Nah, munculnya berbagai permasalahan serta kesulitan dalam penerapan sistem daring ini. Permasalahan tersebut antara lain penguasaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, dan fasilitas yang belum merata, serta jaringan internet maupun biaya yang timbul secara lebih. Nah, dan selanjutnya itu ketimpangan yang sangat mencolok antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Nah, dan lain sebagainya. Di sini saya dapat merangkum bahwa yang tadi saya jelaskan yang di depan tadi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, ketersediaan layanan internet. Nah, sebagai mahasiswa, mengakses internet melupakan atau menggunakan layanan seluler ataupun pakai data. Dan sebagian besar menggunakan layanan WiFi. Di sini juga kita dibantu oleh Kemendikbud atau pemerintah dengan bantuan kuota dan dapat disalurkan melalui telepon-telepon seluler yang kita daftarkan melalui pihak kampus ataupun sekolah. Nah, dan yang kedua yaitu pembiayaan layanan belajar daring. Nah, untuk mengikuti pembelajaran daring, mereka mengeluarkan biaya yang lebih, atau kita itu mengeluarkan biaya yang lebih, yaitu cukup mahal untuk membeli kuota internet. Nah, selanjutnya pembelajaran melalui konversi video menghabiskan banyak kuota data. Nah, contohnya konversi video ya ini menggunakan Zoom atau Google Meet ataupun media forum-forum lainnya menggunakan kuota, dan dengan konversi video ini di sini itu memakan banyak kuota. Nah, dan selanjutnya itu penguasaan akan teknologi. Nah, di sini tidak semua dosen, guru, siswa maupun mahasiswa terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
kepemilikan akan teknologi pendukung akan menjadi masalah tersendiri. Dampak pembelajaran daring. Dampak positifnya yaitu lebih leluasa dalam mengemukakan gagasan dan pertanyaan. Nah, di sini pembelajaran lebih tidak merasakan beban tekanan psikologis dari teman-teman sebaya. Selanjutnya, komunikasi lebih nyaman karena tidak adanya batasan ataupun sekat-sekat di antara mahasiswa satu dan yang lain maupun dosen, dan tidak adanya canggung antara mahasiswa satu dan yang lain. Nah, yang selanjutnya itu memperkuat pendidikan karakter. Karena tidak hanya dosen ataupun guru yang mengawasi kita dalam belajar, di dalam keluarga pun ikut serta di dalamnya. Nah, di sini juga keluarga juga menjadi peran penting dalam melakukan sistem daring. Tidak terkendala waktu dan tempat. Nah, di sini dosen dalam melakukan perkuliahan melalui kelas-kelas virtual yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, serta tanpa adanya batasan waktu. Nah, di sini mahasiswa maupun siswa dapat memilih mana tugas yang diselesaikan terlebih dahulu, mana yang lebih cepat yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu membangun skill akan penguasaan teknologi, karena pembelajaran daring ini memerlukan penguasaan terhadap teknologi yang mencukupi. Dampak pembelajaran daring yang selanjutnya yaitu mengeluarkan dampak negatif. Yang pertama, pembelajaran daring dinilai kurang efektif dan efisien. Kenapa bisa dinyatakan tersebut? Nah, karena pembelajaran yang melalui daring membutuhkan usaha para siswa maupun mahasiswa dalam memahami materi dan konsep yang disajikan dan disampaikan melalui video, PowerPoint, ataupun Classroom. Nah, bagian yang kedua yaitu keterampilan dalam penguasaan teknologi. Masih banyak pihak pengajar maupun yang diajar mengalami kebingungan, yakni dalam menggunakan media pembelajaran seperti Zoom, Google Classroom, Google Classmeet, maupun media lainnya. Nah, yang ketiga yaitu perkembangan teknologi yang dapat memicu adanya cybercrime pada aplikasi dan atau platform pembelajaran daring. Nah, di sini kan juga ada berita yang awal-awal kita pandemi menggunakan Google Zoom atau Google Classmeet. Di sini sering adanya berita yaitu pembajakan, cyber, serta pembobolan data pribadi melalui Google Zoom. Nah, di situ pun belum ada tindakan yang lebih. Nah, yang poin keempat yaitu munculnya tekanan dan stres dialami oleh siswa dan mahasiswa yang dipicu oleh rasa bosan karena metode pembelajarannya dilakukan secara monoton. Nah, dan yang kelima atau yang terakhir, tidak merataan akses yang berbagai daerah, yang mana seringkali membuat siswa dan mahasiswa di daerah tertentu kesulitan dalam mengakses jaringan. Dalam mengakses jaringan ini sangat dipengaruhi dalam pembelajaran daring, terutama dikala dilaksanakannya kelas online. Nah, di sini juga kan belum ada pemerataan tentang sistem jaringan. Kita dipindah bahwasannya jaringan yang di kota maupun di desa itu sangatlah berbeda. Atas jangkauannya, untuk pemakaian subsidi kuotanya juga pun berbeda. Itu solusi dan tips untuk yang lebih efisien dan efektif. Menurut saya yakni yang pertama, disiplin dalam membuat jadwal pembelajaran atau mata kuliah. Di sini membuat jadwal pembelajaran yang baik dapat meminimalisir kesibukan-kesibukan lainnya di luar mata kuliah sehingga dapat mengikuti pembelajaran atau mata kuliah dengan tepat waktu dan tidak nunda-nunda. Dan yang poin kedua yaitu menciptakan suasana yang nyaman saat melakukan pembelajaran via daring
tentu saja menunjang semangat dan kefokusan melakukan pembelajaran via daring. Nah, di sini yang ketiga yaitu koneksi internet yang cepat. Nah, mungkin ini menjadi suatu hal yang wajib untuk saat ini. Karena dengan internet kita dapat terhubung satu sama lain melakukan pembelajaran daring. Nah, dengan internet pula, dengan kekuatan atau kecepatan yang tertentu saja, kita berharap agar saat pembelajaran daring kita tidak terputus-putus sinyalnya. Nah, yang keempat yaitu batasi penggunaan teknologi. Nah, karena sebisa mungkin menggunakan gadget saat memang ada keperluan. Untuk pembelajaran atau perkuliahan menggunakan gadget terlalu sering juga tidak banyak, sangat tidak dianjurkan. Karena banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan karena penggunaan gadget yang terlalu sering. Nantinya yaitu efektivitas pelajaran daring selama pandemi. Nah, dilihat dari masa banyaknya masalah atau hambatan dalam pembelajaran sistem daring, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran secara online belum maksimal ataupun efektif. Nah, efektivitas pembelajaran daring dipengaruhi oleh kemampuan dosen maupun mahasiswa. Ketersediaan sarana maupun prasarana yang memadai menjadi peruncang yang besar pada kesuksesan pelaksanaan pembelajaran. Nah, mungkin cukup sekian materi yang saya dapat paparkan. Semoga dapat menambah wawasan serta menambah pengetahuan serta kita berbagi atau sharing tentang pengalaman kita selama pembelajaran yang kita alami di kancah waktu pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.